Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Carissa Dani Rekalalo dengan NPM 2315013 dari kelompok 1C. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tugas akhir judul 3 Workup Embedded System dengan tugas membuat rangkaian percobaan 3 komunikasi serial sinkron SPI dengan menggunakan Tinkercad. Yang pertama-tama yang kita butuhkan itu ada dua Arduino Uno R3. Kemudian di sini kita hubungkan pin-pinnya. Pertama itu kan ada pin untuk MOSI di pin 11. Kemudian pin 12 lalu pin 13. Yang terakhir pin 10. Nah, di sini kita juga pakai pin ground untuk menghubungkan kedua Arduino supaya tegangan referensinya sama. Nah, setelah kita hubungkan Arduino, kemudian kita ke kodenya. Nah, di kode pertama ini eh, pada bagian kode masternya, di mana pada baris pertama itu ada cons UIN 8T Mosipin 11, yang dimana eh, pada baris ke-1 sampai 4 ini merupakan deklarasi nomor PIN ya untuk jalur SPI tersebut. Nah, ini mana kalau misalkan MOSI itu terdapat pada pin 11, terus MISO terdapat pada pin 12, serial clock pada pin 13, dan slave select pada pin 10. Kemudian di sini ada void setup. Void setup itu untuk inisialisasi atau pengaturan awal. Yang dimana pada baris ke-7 itu terdapat serial begin yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 bps. Kemudian pada baris ke-8 itu ada while serial, yang dimana itu berfungsi untuk menunggu hingga koneksi serial siap digunakan. Kemudian pada baris 10 sampai 13 di sini terdapat pin mode masing-masing yang bakalan digunakan nanti. Misalnya di sini pin mode mosi pin output, yang mana buat mengatur mosi itu sebagai keluaran output. Kemudian pin mode miso pin input itu digunakan sebagai input, dan serial clock sebagai output, dan slave select juga sebagai output. Kemudian pada baris ke-15 dan 16 ini terdapat digital write, yang dimana berfungsi untuk mengatur pin selectnya apakah aktif ataukah tidak. Pada baris ke-19 itu terdapat void loop, yang mana untuk keberlangsungan atau fungsi untuk dijalankan secara terus-menerusnya. Pada baris ke-20 ini ada out byte sebenarnya 0 kali A5, maksudnya di sini ada out byte merupakan data yang bakalan dikirim ke slave-nya nantinya.
Nah, 0 kali A5 itu maksudnya biner. Dalam binernya ada kalau 0 kali A5 itu misalnya 10100101. Kemudian pada baris kedua-dua itu terdapat serial print master kirim 0B yang bakal mencetak teks master kirim ini. Kemudian pada baris kedua tiga terdapat serial print line out byte bin, yang mana bakal mencetak atau menampilkan data yang dikirim ke serial monitor dalam format biner. Kemudian pada baris ke-25 terdapat digital write slave select pin low, yang dimana untuk mengaktifkan slave. Dimana seperti kita ketahui kalau misalkan di SPI ini keadaan atau logika low itu untuk aktif, sedangkan kalau misalkan high itu untuk disable atau tidak aktif. Nah, pada baris ke-26 itu ada delay microsecond 5 itu untuk mengaktifkan delay singkat ya. Terus pada baris ke-29 terdapat perulangan for, di mana terdapat inisialisasi yang dimana for ini digunakan untuk mengirim byte secara manual bit per bit. Jadi kalau misalkan di modul itu dia tidak ada perbedaannya dengan yang di modul, kodenya itu dia tidak ada perulangan ini. Jadi kalau misalkan kita pakai yang di modul itu nggak bisa digunakan karena dia langsung mendeklarasikan atau memakai fungsi yang tidak bisa digunakan di Tinkercad. Jadi pakai yang bisa di Tinkercad itu bisa pakai manual dengan for ini. Terus pada baris ke-30 itu terdapat digital write, mosi pin, out byte untuk mengatur bit mosinya. Kemudian ada delay microsecond untuk memberikan delay atau jeda. Terus digital write serial clock pin high untuk mengatur clock dengan logika tinggi. Terus ada delay microsecond 5 itu untuk delay. Kemudian ada digital write serial clock pin low itu untuk mengatur clock rendah. Jadi di sini maksudnya pada perulangan for ini, jadi looping itu mengirim data bit per bit, dimulai dari bit paling kiri. Ini mana setiap bit itu pertama dikirim melalui mosi pada bagian ini, kemudian clock diatur height untuk dibaca oleh slave. Kemudian clock diturunkan yang berarti siklusnya selesai. Kemudian pada baris ke-37 itu terdapat digital write slave select pin high. Jadi maksudnya untuk menonaktifkan slave. Kemudian terakhir ada delay 500 untuk memberikan delay 0,5 detik sebelum pengiriman selanjutnya. Jadi kita di sini bakalan coba running. Nah, di sini kita bisa dilihat kalau di sini terdapat output yang ditampilkan pada serial monitornya master kirim 0B dan kemudian baru nilai bitnya yang didapatkan tadi dari sini. Oke, kemudian kita ke bagian kode
slave-nya. Nah, kode slave-nya tadi sama, eh, pada baris ke 1 sampai 4 ini merupakan deklarasi untuk eh, PIN SPI yang bakal digunakan. Kemudian pada baris ke 6 dan 7 ini menggunakan volatile, maksudnya itu untuk em, menggunakan volatile itu untuk supaya bisa terbaca dan tidak error, tidak terjadi gangguan ketika terjadi interrupt atau interupsi. Kemudian integer 8T ini untuk em, 8 bit atau last received itu untuk eh, yang terakhir menyimpan byte yang terakhir diterima. Terus ada pada baris ke-7 itu ada volatile integer 8T itu kayak tadi sama, kemudian ada rec, res, rec count. Jadi rec count itu singkatan dari receive count. Jadi menghitung berapa kali data diterima. Kemudian di sini ada void setup sebagai pengaturan dan inisialisasinya. Kemudian ada serial begin 9600 itu untuk pengaturan kecepatan pengiriman datanya 9600. Kemudian ada delay 10 untuk memberikan delay sebentar. Kemudian pada baris ke 12 sampai 15 ini ada eh, pin mode untuk mengatur pin-pin sebagai apa nantinya. Kemudian selanjutnya itu ada void loop dengan statik statik eh, di sini menggunakan statik untuk menyimpan menyimpan perhitungan jumlah terakhir eh, yang telah diterima. Kemudian pada baris ke 21 di sini 22 terdapat if percabangan if terdapat kondisi kalau misalkan digital rate SS pin sama dengan low bakalan um, ngecek apakah digital rate itu bernilai low SS pin-nya. Kemudian pada baris ke 23 itu ada invite itu untuk menyimpan data nantinya. Kemudian pada baris ke 26 itu ada for dengan kondisi di mana terdapat while digital rate serial clock pin low, kemudian ada invite digital rate mouse pin untuk membaca bit dari MOSI, kemudian ada while digital rate serial clock pin height. Jadi maksudnya pada baris ke 26 sampai 31 ini untuk menerima byte secara manual bit per bit. Jadi pertama-tama dibaca dulu bit data dari MOSI tersebut. Ketika bernilai logika low, maka clock bakalan menggeser bit dari kiri ke kiri. Kemudian baru membaca bit tersebut dan menambahkan bit barunya dari MOSI tersebut. Maka
clock turun sebelum membaca bit berikutnya. Kemudian pada baris ketiga ini terdapat last receive in sama dengan invite, maksudnya di sini untuk menyimpan data yang telah diterima. Terus ada receive count increment untuk perhitungan. Kemudian di sini ada if. Pada baris ke-38 terdapat if dengan kondisi receive count itu last count. Jadi di sini bakalan menampilkan data yang diterima jika ada perubahan. Jadi pada baris ke-39 sampai dengan 42 ini digunakan untuk menampilkan data ke serial monitor. Yang dimana ini merupakan jumlah data keberapanya, dan yang ini merupakan nilai dari format binernya. Kemudian yang terakhir ada last count sama dengan reset count itu untuk mengupdate agar tidak mencetak data yang berulang. Kemudian kita coba run. Sini bakalan keluar output data diterima, jumlah datanya keberapa, dan data sama dengan nilai binernya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.